Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Fansya dan kali ini ini adalah video kedua saya, di mana video sebelumnya itu saya mengerjakan sistem persamaan katrol menggunakan metode mekanika Newtonian, dan kali ini kita mencoba menyelesaikan sebuah persamaan dari sistem katrol menggunakan mekanika Lagrangian, di mana kita bisa definisikan sebelum itu mekanika Lagrangian itu berbeda dengan mekanika Newtonian. Di mana kalau misalnya menggunakan mekanika Newtonian, kita tuh harus meninjau gaya-gaya pada sistem katrolnya. Seperti yang video kemarin, tetapi berbeda dengan mekanika Lagrangian. Kalau mekanika Lagrangian itu kita meninjau adalah L sama dengan T kurang V. L sama dengan T kurang V ini apa sih maksudnya? L itu adalah Lagrangian sama dengan T energi kinetik dikurang dengan energi V, energi potensial. Nah, seperti ini, setelah kita mencari nilai L sama dengan T kurang V, kita bisa substitusikan nilai tersebut masuk ke dalam persamaan Lagrangian yang seperti di atas saya ini. Jadi langsung saja kita gambar dulu katrolnya, sistem persamaan katrol terlebih dahulu. Kita gambar. Oke. Nah, anggaplah tadi ini masa 1, ini masa 2, ya kan? Ini masa 1, masa 2. Terus tuh ini memiliki panjang dari sini ke sini. Kita anggap itu nilainya Y1. Terus panjang dari sini ke sini yaitu kita anggap ini nilainya Y2. Di sini ingat teman-teman, saya menyelesaikan persamaan ini tuh dengan mengabaikan massa dari tali dan juga saya juga mengabaikan massa dari si katrolnya. Jadi kita hanya meninjau dua benda atau dua massa balok ini yang bergerak di sistem katrol tersebut. Oke, langsung kita buat. Dari sini kita bisa lihat nih, panjang tali itu L sama dengan Y1 ditambah Y2. Karena panjang tali tersebut adalah jumlah total keseluruhan dari panjang tali yang ada di sistem katrol tersebut. Kita turunkan sekali terhadap waktu. Berarti kalau misalnya kita turunkan sekali terhadap waktu, L-nya adalah 0. Karena L tidak bisa diturunkan terhadap waktu. Sedangkan Y1 ini menjadi Y1 dot. Y1 dot itu merupakan V1 atau kecepatan. Karena posisi diturunkan terhadap waktu kan kecepatan. Y2 ini adalah Y2 dot. Kita turunkan lagi sekali lagi terhadap waktu. Berarti sama dengan ini Y1 double dot ditambah Y2 double dot. Nah, kita bisa lihat nih dari persamaan ini tuh, kita bisa lihat eh, Y1 dan Y2 ini kan kita anggap diturunkan sekali terhadap waktu kan kalau posisi kan jadi percepatan. Jadi di apa kalau posisi kan jadi kecepatan. Jadi ini adalah kecepatan 1 dan ini adalah kecepatan 2. Sama dengan sebentar. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Setelah itu yang ini kecepatan diturunkan lagi sekali terhadap waktu itu adalah percepatan atau acceleration. Nah, ini A1 ditambah A2 sama dengan 0. Setelah itu, kita dapat melihat kita ubah atau kita pindahkan salah satu dari ini. Di sini saya memilih F1, saya pindahkan ke ruas yang ke sebelah kanan. A1 juga saya pindahkan ke ruas yang sebelah kanan. Jadi kita dapat persamaan
yaitu V2 sama dengan min V1. Atau yang satu lagi, A2 sama dengan min A1. Oke, setelah kita ketahui persamaan ini, berarti kita bisa langsung memulai untuk mengerjakan mekanika Lagrangian tersebut dari sistem ini. Jadi, sebelum itu kita ada dua massa, dua balok, di mana kita bisa kita bisa cari dulu nilai dari kecepatan kinetiknya atau energi kinetiknya, itu setengah M V M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Kenapa persamaannya jadi begini? Itu karena persamaan energi kinetik itu merupakan setengah M1 setengah M dikali V kuadrat. Nah, dikarenakan di sini kita meninjau dua nih, balok 2 dan balok 1, otomatis kita itu menggunakan dua persamaan energi kinetis. Nah, setelah itu di sini kita bisa coba selesaikan persamaannya. Kita masukkan nilainya di sini. Jadi kita udah tahu nih nilai V2 tuh sama dengan min V1, ya kan? Kita tahu nilai V2 tuh sama dengan min V1 dan A2 tuh sama dengan min A1. Jadi kita bisa masukin. Jadi nilai V1 ini sama dengan Y1 dot, Y2 ini sama dengan Y2 dot nih. Biar lebih jelas, ini Y1 itu sama dengan nilai dari yang ini. Y1 dot. Nah, Y2 ini adalah nilai dari yang ini. Jadi kita bebas teman-teman mengubah persamaannya jadi V atau jadi Y. Sebenarnya untuk lebih mempermudah di bagian Lagrangian ini, kita tuh mengubahnya menjadi Y dot atau persamaan titik ya pokoknya. Ya misalnya itu kecepatan jadi Y dot, percepatan jadi Y double dot seperti yang ini. Oke, kita ubah aja nih. Jadi kan kita bisa ubah nih langsung T itu sama dengan setengah M1 ini Y dot kuadrat. Karena V1 diubah jadi Y1 dot kuadrat. Nah, kita ubah nih setengah. Sebentar teman-teman. Kita fokus pengerjaan ini dulu ya. Setengah M2 ini Y2 ini Y2 ya teman-teman kuadrat. Oke, dari sini kita tahu kan nilai Y2 dot itu Y2 dot itu atau V2 sama dengan minus V1. Kita substitusikan ke nilai Y2 ini. Jadi, kita bisa substitusi nilai yang ini. Kita ubah variabel dari 2, V2 atau Y2. Kita ubah ke variabel V1 di persamaan yang ini. Y2 dot kuadrat. Jadi, kita dapat persamaan seperti di bawah ini. T sama dengan setengah M1 Y1 kuadrat ditambah setengah M2 minus, karena dia tadi nilainya minus, kita ubah jadi Y1.
Karena Y2 dot itu sama dengan minus Y1. Kita kuadratkan. Sebentar teman-teman. Baterai laptopnya habis. Sebentar. Kita pending dulu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kita udah bisa nih. Karena nilai minus dikuadratkan tuh sama dengan nilainya plus, jadi kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. T itu sama dengan setengah M1 Y1 kuadrat ditambah setengah M2 karena dia minus dikuadratkan jadi plus tuh kuadrat, ya kan? Kita bisa kelompokkan. Kita kelompokkan di nilai yang ininya. Jadi T itu kita keluarkan nilai setengah sama Y1. Kita keluarkan nilai setengah sama Y1 dikarenakan dia memiliki nilai yang sama di kanan kiri. Kan? Tuh. Terus itu juga memiliki Y1 dot. Nah, udah. Setelah itu kita langsung masuk. Kita sebentar. Setelah itu kita langsung mengeluarkan nilainya. Setengah M1 ditambah M2 itu Y1 dot kuadrat. Oke, kita udah ketemu nilai dari persamaan T-nya. Setelah itu apa? Setelah itu kita nyari di sini nilai dari V atau gaya potensialnya. Jadi kita di sini aja nih ya, bagian sini aja. Jadi, ketika kita mencari V, kita bisa melihat dari ini terlebih dahulu. Kita lihat sebuah sistem persamaan katrolnya, di mana kita itu meninjau di sini H sama dengan 0. Berarti otomatis setiap katrol bekerja di bawah nilai dari 0. Berarti nilai dari katrol ini keduanya adalah nilai minus. Ya kan? Karena yang pertama juga minus, yang pertama di bawah, yang kedua juga di bawah, jadi otomatis nilainya minus. Rumus dari nilai potensial sendiri adalah MGH. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Oleh karena itu, ketinggian itu berpengaruh terhadap terhadap nilai potensial yang akan kita hitung ini. Jadi kita coba nih hitung. Jadi misalnya nih kan, kalau nilai V itu sama dengan, biar lebih jelas ya, karena min MG sebentar, itu minus M1 G H. H kita bisa definisikan sebagai H panjang itu kita bisa definisikan yang pertama tuh panjang dari ini kan panjangnya Y1 atau panjang tali 1 kan. Otomatis kita bisa ganti nilai H itu dengan Y1. Nilai karena ini Y1 ya kan. Terus tuh minus M2 G Y2. Setelah itu gimana? Setelah itu kita bisa lihat sebelumnya teman-teman, kita kan di sini ada variabel ya kan. Sedangkan kalau kita tahu di persamaan Euler-Lagrange ini atau persamaan Lagrangian, itu kita lebih mudah untuk menurunkannya di satu variabel saja. Di sini kan dimisalkan nih KI.
QI dot ya kan, atau QI yang diturunkan. Jadi kita ubah nilai Y2 saja karena di sini kita udah menyamakan variabel di sini adalah Y1. Jadi kita di sini ubah nilai Y2-nya terlebih dahulu ya kan. Jadi kita bisa tinjau nilai gaya dari yang ini nih. Nilai dari yang ini L itu sama dengan Y1 ditambah Y2 atau panjang tali keseluruhan itu sama dengan panjang tali di Y1 ini, di Y1 ini. Nah, sama juga panjang tali di Y2, otomatis nilainya L. Berarti kalau kita misalnya mau buat dia menjadi nilai Y2, berarti nilai Y2 ya kan sama dengan L dikurang Y1. Kita pindahkan saja nilai Y1-nya ke ruas kiri. Otomatis kita langsung mendapatkan nilai dari Y2-nya tersebut. Nih, ya. Kita pakai yang ini. Berarti L dikurang Y1. Oke. Langsung kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita lihat di mana V itu sama dengan min M1 G Y1 minus M2 G Y2 kita ganti tadi dengan apa? L dikurang Y1. Kita bisa kalikan ke dalam, di mana berubah jadi bentuk persamaannya menjadi min M1 G Y1 dikurang M2 G L ditambah karena dia minus ketemu minus jadi plus M2 G Y1. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa lihat nih, ini udah bisa kita substitusikan atau kita bisa masukkan ke persamaan seperti yang ini. Jadi, ini kita buat itu lebih dahulu. Ini persamaan kita. Ini adalah persamaan V atau persamaan energi potensial kita. Nah, sedangkan yang ini adalah persamaan T atau persamaan energi kinetik kita. Jadi kita bisa langsung buat nih, gini. Kita udah tahu T sama V-nya kan. T sama V yang ini. Nah, kita bisa masuk ke nilai yang L. Atau kita bisa substitusikan langsung ke L sama dengan T dikurang V. Jadi, kita substitusikan L sama dengan nilai T-nya berapa nih? Setengah. M1 ditambah M2 Y kuadrat Y dot kuadrat Y1 dot kuadrat ya. Terus kita masukin nilai V, minus V. Jadi, karena di sini minus, otomatis ini kan nilai V, ini minus. Otomatis di sini nilai yang minus berubah jadi plus, nilai plus jadi berubah jadi minus. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Berarti di sini nilai minus Kak jadi plus kan. M 1 G Y1. Ini minus juga jadi plus. M2 GL. Ini dari plus jadi minus. Ini minus ya. M2 sebentar. M2 G Y1. Nah, kita dapat persamaan Lagrangiannya
di sini kita akhirnya mendapatkan persamaan Lagrangiannya. Terus tuh untuk mencari percepatan percepatannya, kita perlu mensubstitusikan nilai L ini ke dalam persamaan ini. Euler-Lagrangian equation. Nah, di mana D per dt, di mana do ini yang bentukan yang kayak angka 6 yang terbalik itu merupakan do. Kita bacanya do, di mana itu merupakan digunakan untuk menurunkan turunan secara diferensial atau sebagian. Kalau D ini menurunkan secara keseluruhan. Jadi, di sini kita bisa langsung masukin. Kalau di sini persamaan adalah Q1 dan Q, di sini kita menurunkan terhadap Y1. Berarti kita langsung tulis persamaannya saja di sini. Sebentar. Jadi kalau persamaannya itu D per dt itu dalam kurung do L per do Y1. Nah, karena di sini ada dotnya, otomatis kita juga bikin dot sini. Dot dikurang do L per do Y1. Di sini, agar lebih mudah untuk menurunkannya, atau lebih cepat untuk mengerjakannya, kita bisa lihat variabel-variabelnya. Di sini ada do diturunkan terhadap Y1 dot. Otomatis kita hanya mengambil nilai yang ada Y1 dotnya, yaitu kita hanya mengambil nilai yang ini. Nah, ya kan? Ini untuk diturunkan yang bagian sini ini, bagian sini. Sedangkan di sini itu meninjau nilai Y1 tanpa dot, berarti kita ngambil Y1 tanpa dot. Yang ini dengan yang ini. Berarti yang ini kemana bang? Yang nggak ada, yang L-nya nggak ada Y-nya. Ya otomatis kita nol kan, karena dia diturunkan terhadap Y1, otomatis 0 diturunkan terhadap Y1 dot juga 0. Jadi kita bisa ini, bentar biar lebih jelas nih ya. Biar lebih jelas. Bentar teman-teman. Yang ini bisa ini juga, ini Y1 nih. Kita masukkan ke sini. Kita turunkan terhadap yang ini. Dah. Kan jelaskan semuanya? Dah. Langsung kita turunkan aja di bawah sini. Kita turunkan dulu do Y1 nih. Do L per do Y1 dot sama dengan kita masukin dulu nilainya. Do per do Y1 dot, karena yang ditinjau adalah yang ada Y dotnya aja, berarti kita masukin yang ini setengah. Ini setengah ya. M1 ditambah M2 itu Y1 dot kuadrat. Oke, di sini kita bisa langsung ini langsung selesaikan saja. Dimana kalau di sini diturunkannya terhadap Y1 dot, di sini Y1 dot kuadrat. Berarti kalau diturunkan kan kita turunkan nilai kuadratnya. Jadi otomatis nilai 2 kuadrat ini turun ke bawah. Jadi bentukannya jadi gini. Mana? Setengah. Ini sama dengan ya. M1 1 nih ditambah M2 itu sama dengan 2 Y1 dot. Karena kita turunkan nih. Kita turunkan nilainya yang ini. Yang apa? Kuadratnya nih. Sebentar biar lebih jelas nih. Kita turunkan nilai yang kuadratnya. Nih. Kita jadikan dia di sini.
Karena nilai G-nya 2, otomatis kita coret. Jadi kita ketemu nilainya adalah M1 ditambah M2 Y1 dot. Oke, di sini kita udah dapat persamaan dari do L per do Y1 ya. Y1 dot. Nah, setelah itu gimana lagi? Setelah itu kita seperti persamaan yang ini. Setelah itu kita turunkan dia terhadap waktu. Ya kan? Berarti kita bikin aja persamaannya gini. DDT D per DT DT itu sama dengan bukan sama dengan do L do Y1 dot. Nah, di mana kita di sini bisa lihat di sini kita bisa lihat DDT karena nilainya udah kita dapat do L per do Y1 ini di atas ini adalah nilainya. Nih, ini adalah nilainya nih. Tuh. Kita bisa langsung substitusikan saja. Jadi, sebentar teman-teman. Duh, sering salahnya ini ya. Tulisan nulis gini ya. M1 ditambah M2 Y1 dot. Karena Y1 ini merupakan persamaan waktu, otomatis Y1 kita turunkan pertama dot, kita turunkan sekali terhadap waktu, jadi Y1 double dot. Ya kan? Berarti kita dapat persamaannya adalah M1 ditambah M2 itu sama Y1 karena dia diturunkan lagi terhadap waktu kan, double dot. Atau ini nilai dari percepatannya. Oke, kita udah ketemu nih. eh ketemu nih nilai dari yang ini. Nih, nilai yang ini nih ya. Tuh, udah ketemu nilainya. Terus tuh gimana lagi? Kita lihat dari persamaan lagi nih. Persamaan yang ini. Apa yang kita turunkan lagi? Do L do do L per do Q1. Nah, berarti di sini kita do L per do Y1. Di sini kita turunin nilai yang ada variabel Y1-nya, bukan Y1 dot ya, Y1 aja. Jadi, kita bisa ubah sebelumnya sih persamaan ini menjadi lebih mudah. Ini kita ubah aja menjadi D per DT. Sorry teman-teman ya kalau misalnya tulisannya kurang jelas atau gimana. Ini soalnya menggunakan kursor laptop jadi sedikit susah untuk penggerakannya. Tapi diusahain sih kedepannya lebih ini, lebih prepare lagi. Jadi kita ini aja, kita pindahkan nilai yang ini, yang minus ini, kita pindahkan ke ruas yang kanan. Otomatis nilai minus jadi positif kan. Jadi kita bisa lihat nih sama dengan do L per do Y1. Dah, ketemu kan ini persamaannya. Nah,
Terus sebentar. Setelah itu kita selesaikan dulu persamaan yang do L do Y1 nih. Nah, kita turunkan terhadap yang variabel yang ada Y1-nya. Gimana caranya? Ini aja teman-teman. Kita buat di bawah aja lah ya. Oke. Kita bikin do L per do Y1 itu sama dengan do per do Y1 itu kita turunin terhadap nilai yang mana? Nilai yang atas nih. Jadi, yang ada nilai Y1-nya. Tuh, yang ini. Ada plus M1GY1 minus M2GY2. Plus M1GY1 minus M2GY1. Karena yang bisa kita turunkan hanya variabel Y1. Jadi, kita bikin aja M1GY1 minus M2 Y2 Y1 juga. Maaf teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita turunin ini terhadap Y1, otomatis di sini nilai Y1-nya hilang. Jadi gimana bentukannya? Berarti bentukannya gini teman-teman. M1 G dikurang M2 G. Kita kelompokkan lagi biar lebih jelas. Maksudnya kelompokkan, kita keluarkan nilai G-nya. M1 dikurang M2 G. Nah, ini kita udah ketemu nih nilainya. Ketemu nilai dari yang nilai potensial tadi. Tuh L do Y1 nih. Tuh. Jadi kita bisa lihat. Kita udah dapat nih kan, dua nih. Dari dua ini kita dapat nih persamaannya nih. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Caranya gimana lagi? Kita substitusikan lagi nih. Karena persamaan kita begini. Atau kita bisa ubah tadi seperti yang saya buat tadi. Kita pindahkan ruas aja nih. Jadi persamaannya jadi begini. Nih. Jadi bentukannya gini tuh. Udah, kita pakai persamaannya aja deh. Yang ini. DT do L do Y1 kita buat sama dengan do L do Y1. Oke. Kita tinggal substitusi aja nilainya lagi. Berarti kan gini nih. Kita buat dulu persamaannya. D per dt. D per dt itu kita ini kan do L per do Y1 dot itu sama dengan do L per do Y1. Kita substitusikan nilai yang di atas ini. Nih, M1 plus M2 Y1 dot. Sebelah kiri, M1 dikurang M2 G. Sebelah kanan. Ya kan? Seperti persamaan itu. Berarti kita masukkan aja langsung. Berarti yang ini M1 ditambah M2 seperti yang di atas. M2 ini Y double dot 1 tuh sama dengan M1 dikurang M2 G. Kita pindah ruaskan. Oke, sebelum itu kita ketahui dulu teman-teman. Y1 double dot ini apa sih sebenarnya? Y1 double dot tuh nilai dari ini.
nilai dari yang ini nih. Tuh, Y1 double dot tuh nilai apa? Nilai percepatannya. Jadi, maksud dari Y1 double dot sama nilai A1 tuh nilainya sama. Jadi kita bisa ubah aja gitu. Jadi kalau misalnya kita di itu, biasanya kan kita untuk mencari di persamaan kayak gini, mencari persamaan A1-nya. Jadi, otomatis sebelum itu kita selesai nih dulu. Saya pindah ruas kan. Y1 ini double dot sama dengan M1 dikurang M2 dikali dengan G dibagi dengan kita pindahkan ruas yang ini. Kita pindahkan ruas yang ini ke ruas kanan. Nih, dibagi kan, berarti otomatis ini saya tulis dibagi dengan M1 ditambah M2. Karena seperti kita lihat yang di atas, nilai Y1 double dot itu sama dengan nilai A1, maka kita dapat menyimpulkan dan kita dapat persamaannya menjadi nilai A1 sama dengan, kita salin aja lagi. Karena nilai Y1 double dot sama A1 tuh sama-sama nilai dari percepatan. Bedanya untuk mencari di mekanika Lagrangians itu biasanya menggunakan dot untuk lebih mempermudah aja. Kayak diturunin sekali itu kan kalau misalnya diubah kayak VA itu kan kayak lumayan rumit, lumayan susah orang memahami. Jadi kan lebih mudah untuk dot gitu. Nanti udah ketemu hasil dari dot ini double dot dari A-nya. Nah, baru kita ubah dari double dot Y1 double dot itu menjadi A. Nah, otomatis kita temukan persamaan seperti di sini. Nah, ini merupakan persamaan final, di mana kita bisa nge-compare dari video sebelumnya, itu persamaannya sama. Di mana dapat disimpulkan dari video yang telah saya buat ini, itu nilai dari kita mencari menggunakan mekanika Newtonian dengan menggunakan mekanika Lagrangian itu bakalan sama. Tetapi cara pencariannya atau cara mencari nilainya atau mencari variabelnya yang berbeda. Dimana kalau misalnya kita menggunakan mekanika Newtonian, itu kita meninjau gaya-gaya yang ada pada sistem yang sedang kita lihat. Sedangkan kalau kita menggunakan mekanika Lagrangian, kita melihat nilai dari energi kinetik dan energi potensial yang terdapat di sebuah sistem. Jadi, saran saya untuk mengerjakan soal-soal yang kita bisa tinjau gayanya itu lebih mudah atau soal-soal dengan gerakan-gerakan sederhana, saya lebih menyarankan untuk menggunakan mekanika Newtonian. Tetapi ketika gerakan-gerakannya itu jauh lebih rumit dan tinjauan gayanya itu lebih susah, otomatis saya lebih menyarankan menggunakan mekanika Lagrangian. Oke, sampai situ mungkin penjelasan dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada semuanya dan diminta saran untuk semuanya bagaimana baiknya atau bagaimana bagusnya untuk menjelaskan ini, menjelaskan persoalan-persoalan ini. Jadi maaf sebelumnya teman-teman karena ini mengambil waktu yang sangat panjang dikarenakan menggunakan kursor laptop atau menggunakan ini di laptop itu sangat sulit dibanding menulis di buku atau menulis di papan tulis. Tapi next time itu mungkin akan ada video di mana saya menggunakan papan tulis ataupun berbagai kreativitas mungkin yang akan saya buat. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang telah saya buat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Maaf karena satu soal udah menghabiskan banyak waktu. Saya akhiri dulu teman-teman, semoga teman-teman paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.